Halo teman-teman Himatika, selamat datang kembali di podcast Detak. Dengar fakta kita. Saya Hasbi Aminur, host kalian hari ini. Dan saya bakalan super excited karena kita bakal mengulik informasi-informasi dasar mengenai ONMIPA. Kompetisi bergengsi yang jadi ajang unjuk gigi buat para mahasiswa MIPA, khususnya anak matematika seperti kita. Hari ini kita kedatangan dua narasumber keren yang bakal berbagi cerita, pengalaman, dan tips seputar ONMIPA. Buat kalian yang masih bingung, ONMIPA itu apa sih? Atau mungkin merasa ragu untuk ikutan? Tenang aja, podcast ini dibuat khusus untuk menjawab semua pertanyaan kalian, menarik minat, dan pastinya memotivasi kalian untuk berani terjun ke kompetisi ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk kita kenalan dengan dua narasumber kita. Halo Mas Arya, halo Mas Ulum. Halo, hai. Bisa kenalan dulu nih dan ceritain bagaimana awal kalian bisa tertarik buat ikut ONMIPA. Mungkin bisa dari Mas Arya dulu. Oke, pertama-tama kita perkenalan diri dulu ya. Kenalkan sama saya Arya Maulana Hadi dari angkatan 2023. Tadi kan pertanyaannya mengapa tertarik dengan ONMIPA sendiri. Nah, untuk kalian tahu ya, ONMIPA itu merupakan salah satu olimpiade bergengsi. Terutama kan kita sendiri itu murid atau mahasiswa matematika. Jadi haruslah kita ikut lomba-lomba matematika gitu agar kita bisa meningkatkan nilai-nilai kita juga. Dan juga kita dengan mengikuti ONMIPA itu juga kita bisa tahu kapasitas kita sampai mana, soal-soal yang tinggi itu. Mungkin tertariknya ONMIPA karena ya saya suka kesusahan, saya suka tantangan. Mungkin itu saja. Oke, kenalkan nama aku Ulum dari angkatan 23. Mungkin untuk ketertarikan mungkin kurang lebihnya sama dengan Arya, yaitu dari apa itu ONIPA sendiri, merupakan ONIPA kan kompetisi dari mahasiswa, terutama di bidang matematika ini. Mungkin saya tertariknya itu ketika saya SD sampai SMA sering mengikuti kompetisi, suka bertantang gitu, terus ingin mengukir diri terhadap materi apa yang sudah saya pelajari selama di perkuliahan ini, dan ingin menambah relasi ataupun bisa menambah cara berpikir kita, stamina nalar kita dalam materi tersebut. Mungkin itu dari aku. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih Mas. ONMIPA itu kompetisi di bidang apa aja sih? Oke. Untuk kompetisi ONMIPA sesuai namanya itu kan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Nah, jadi ONMIPA itu olimpiade yang dari matematika, fisika, biologi, dan kimia. Nah, terutama karena saya sendiri adalah merupakan mahasiswa matematika, sehingga saya sendiri mengikuti olimpiade matematikanya. Nih, sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut nih, menurut kalian apa sih ONMIPA itu dan kenapa kompetisi ini sangat penting untuk mahasiswa, khususnya jurusan matematika? Menurutku pribadi, ONIPA itu apa sih? ONIPA kan kompetisi yang di bidang matematika atau di bidang hal-hal di bidang akademik, terutama di jurusan MIPA ini. Kenapa sih penting kita untuk mengikuti kompetisi tersebut? Yang pertama itu untuk mengukur kemampuan kita di bidang akademik, kemudian mengukur keberanian kita, melatih mentalitas kita, terus menambah relasi kita. Juga dalam berkompetisi itu kita bisa memanage waktu antara perkuliahan serta prepare dalam persiapan lomba-lomba itu. Mungkin itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bisa ceritain nggak sih proses atau tahapan ONMIPA itu mulai dari seleksi tingkat apa aja? Wah, menarik nih pertanyaannya. Kalau seleksi sendiri itu kita dari awal kita diberi pemberitahuan dari dosen-dosen tersebut kalau ada olimpiade ONMIPA gitu. Jadi kita mengikuti, kita daftar sehingga sampai kita masuk ke seleksi. Nah, seleksi di sini kita akan mengambil sekitar 1 sampai 10 orang untuk mengikuti seleksi. Kemudiannya itu adalah seleksi di tingkat jurusan. Yaitu kita akan bersaing dengan fakultas itu, keperguruan keperguruan terutama keperguruan matematika karena sama bidang matematikanya. Nah, jika sudah diseleksi lagi, kita baru nih masuk ke tingkat univ. Nah, itu baru kita dibandingkan dengan univ-univ lain. Jika sudah masuk univ lain, nah itu dah masuk ke nasional. Sampai nasional itu kita baru bisa, kalau menang ya, kalau menang bisa dapat medali ya. Itu medalinya itu sangat wah, itu sangat susah sekali. Pengalaman saya aja sampai di fakultas saya ya, susah, wah sudah termasuk tinggi itu menurut saya. Selanjutnya nih Mas,
materi apa aja sih yang diujiin di bidang matematika ini dan seberapa menantang soal-soalnya? Kalau materi di bidang matematika yang pernah aku kerjain itu ada di materi kombinatorika, kemudian aljabar linier, kemudian analisis real, kemudian analisis kompleks, kemudian struktur aljabar, dan satunya lagi tuh kalau nggak salah itu ada satu matkul lagi. Untuk semenantangnya soal itu menurut pribadiku sendiri itu sangat menantang banget. Apalagi kan di dalam soal itu kita bukan hanya harus bisa menyelesaikan satu soal itu, tapi dalam satu soal itu kita harus bisa memahami beberapa matkul-matkul yang lain ketika mengerjakan satu soal itu. Soalnya dalam pengerjaan satu soal itu terdapat beberapa proses-proses yang butuh pemahaman dari matkul-matkul lain. Mungkin dari aku susah sih, nggak tahu sih dari Kak Arya mungkin ada beda kualitas lah. Mungkin sama ya kalau kualitasnya sangat-sangat susah. Ya di mana kita kan sudah masuki olimpiade, apalagi ini olimpiade tingkat mahasiswa. Kita lihat aja olimpiade tingkat SD, SMP, SMA, kayak sudah susah banget lagi, apalagi ini yang matematika. Nah, mungkin untuk yang belum tahu ini ya, untuk olimpiade matematika Onlipa ini kita mengambil dari mata kuliah sendiri, terutama mata kuliahnya dari semester 4 ke atas ya. Jadi kita sangat susah kesusahan karena pas itu saya juga baru masuknya pas masih jadi semester 2. Jadi kita belum menempuhi gitu. Jadi walaupun udah dikasih bimbingan itu, wah tetap susah dipahami. Tapi walaupun susah-susah gitu, menarik sih. Jika kita lebih awal gitu dipelajarin, sehingga kalau kita udah masuk di semester 4 sekarang ini, wah saya sudah tahu gitu. Jadi seru gitu rasanya. Oke. Mungkin bisa kalian ceritain pengalaman kalian saat ikut ONMIPA, kayak momen-momen yang paling berkesan gitu. Mungkin dari aku kebagiannya itu di sesi sesi pembinaan daring daring aja atau melalui online. Mungkin untuk momen-momennya itu kayak kita bisa saling tukar pikiran dengan dosen, saling tukar pikiran dengan kating-kating yang mungkin dalam secara kualitas kita ini masih kurang banget lah, terutama saya juga. Apalagi waktu dari pembinaan itu saya masih berawal dari semester 4, masih awal banget bahkan belum masuk itu. Sementara materi-materi yang diujikan atau dibina itu sebagian besar itu masih akan dipelajari pada saat semester 4 itu. Mungkin dari aku juga banyak momen-momen lah kayak baru tahu, oh gini, terus banyak ketidaktahuan meskipun kita dalam ketidaktahuan itu kita berusaha untuk mencari tahu itu kayak gimana sih caranya untuk cutting itu bisa belajar, saling tukar pikiran. Mungkin dari aku itu sih momen-momen yang paling teringat lah. Apalagi waktu prepare itu gimana kita mempersiapkan, deg-deg-dugnya itu gimana, melawan cutting-cutting yang udah melampaui batas lah. Mungkin dari Kak Arya tuh mungkin kualitasnya lebih bagus lah, pengalamannya mungkin lebih banyak lah daripada aku. Mungkin momennya ya sama lah seperti Ulum ini sebelumnya. Ya untuk momen ini kan saya ikutnya berbeda masuk semua sampai masuk ke fakultas ya. Nah di situ kita kan dibimbing bersama dengan fakultas kepeguruan. Jadi kita mengenal, menambah relasi perguruan. Ya walaupun saya di situ termasuk yang paling muda sendiri karena masih baru semester 2, yang lainnya semester 4, 6. Wah itu walaupun dibimbingan saya nggak bisa jawab itu. Walaupun nggak bisa jawab tapi seru momen-momennya itu, momen kebersamaannya gitu-gitu, belajar bareng. Nah, yang paling wow-nya itu pas momen diseleksinya. Wah, itu momen paling mantap. Baru buka soal saya saja saya merasa kayak udah menyerah gitu. Gak bisa jawab ini soal apaan, ini nggak bisa ditelan manusia perasaanku gitu aja. Ya itu kan pikiranku masih di semester 2 gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman mungkin saya bisa belajar lebih lanjut lagi gitu, mungkin bisa meningkatkan. Nah itu butuh ditandain ya, itu masih di tingkat fakultas, belum tingkat nasional gitu, bagaimana susahnya gitu. Walaupun susah-susah tapi seru loh. Oke, barusan itu beberapa momen-momen yang bahagia lah ya saat mengikuti seleksi ONMIPA itu. Kemudian tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama persiapan atau kompetisi berlangsung itu apa aja, Mas? Kalau tantangannya, ya seperti saya sebut sebelumnya, ya saya ini kan masih termasuk baru di semester 2. Ya tantangannya saya harus
mempelajari semester 3, 4, 5, 6 dalam waktu 6 bulan. Nah, itu tantangannya paling mantap. Gak tahu lagi tuh bagaimana cara belajarnya itu. Ya walaupun udah disiapin-siapin sampai sebagus-bagusnya sih. Ya namanya juga otak manusia ada ala kadarnya gitu ya kan. Nah, juga tantangannya itu ya itulah paling bimbingannya susah-susah. Tapi walaupun bimbingannya susah ya, tapi dosen-dosennya mengajar tuh enak banget daripada kita belajar di kelas-kelas biasa gitu ya. Yang kadang kita ngantuk, di situ saya melek terus gitu. Kita merem dikit aja langsung hilang itu materi kayaknya. Mungkin itu saja ya kalau tantangannya. Ya, untuk tantangan yang dihadapi Mas Ulum gimana, Mas? Mungkin kalau dari aku tantangannya kurang lebih sama lah ya. Kita tantangannya tuh ada di saat pengerjaan soal sama persiapan lah. Soalnya kita kan belum pernah menerima materi yang sesusah itulah. Kita harus berperan dalam kemalasan kita, terus berperan dalam penalaran kita yang sangat-sangat minim lah akan itu. Terus rasanya tuh kayak susah banget. Sekalipun buka soal satu pun kayak rasanya moodnya hilang gitu. Tapi pas kita tahu kayak pemberitaannya itu gimana, terus cara-caranya gimana itu jadi kayak tertarik gitulah. Kayak excited lah pokok. Cara beda soal dari dosennya pun sangat baik lah dibandingkan pada saat kuliah. Pasti ada vibe yang berbeda lah pada saat itu. Mungkin dari aku cukup lah. Dengan waktu persiapan yang begitu singkat, gimana nih kalian mempersiapkan diri untuk OTMIPA dan apakah ada tips khusus untuk belajar seperti belajar materi tertentu atau latihan soal gitu? Kalau tipsnya sih saya ya tinggal kita tingkatkan lagi kesemakatan kita untuk membaca, mempelajari hal-hal yang baru. Nah, untuk tips khusus saya sendiri itu kita harus dekat dengan itu, dekat ini kan orang-orang ikut lomba-lomba terkait tuh. Kan saya pas itu juga ada relasi sebelumnya gitu, saya bertanya kepada kating-kating sudah semester 6 gimana sih soal ini, soal ini, soal ini. Nah, walaupun sudah diajarkan dosen, tapi jika diajarkan oleh kakak tingkat saya tersebut, saya merasa kayak wah, saya lebih paham gitu. Jadinya khususnya mungkin kita harus mempelajari lebih lanjut lagi ke teman-teman kita yang ada seperguruan gitu. Mungkin itu saja, mungkin dari Mas Ulum bagaimana? Mungkin kalau aku dari khususnya mungkin di hampir sama lah. Terutama habis waktu pertama kali aku di semester 2 aku juga ikut pelatihan UNIPA juga tapi gagal lebih dahulu daripada Arya. Nah dari situ aku belajar nih dari Arya gimana terus kasih tips, terus belajar dari kesalahan untuk ikut ke semester berikutnya itu aku belajar dari soal-soal yang ada di internet atau apapun coba-coba lah terus juga coba tanya-tanya ke cutting gimana nih materi ini mungkin lebih dasarnya juga gimana cara-caranya gitulah. Mungkin dari aku cukup. Kalian pernah merasa tertekan atau stres gitu gak sih? Terus bagaimana cara kalian ngatasinya? Wah, kalau tertekan sama stres itu mungkin dari skala 1 sampai 10 itu berapa 11 ya. Itu wah sangat gila tantangannya. Tapi kalau stres ya nggak terlalu stres ya karena mau dipikir pun kepikiran gitu loh. Tapi tantangannya itu wah, kalau tekanannya santai aja. Dosen-dosen kita di sini kita kan saling membimbing demi kepentingan jurusan sama fakultas juga kan. Jadi tidak ada tekanan gitu. Tapi ya kita minimal walaupun nggak ada tekanan kita harus tekankan diri sendiri kita juga biar kita mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Untuk tantangannya ya seperti saya katakan sebelumnya. Mungkin itu saja. Bagaimana dengan Mas Ulum? Mungkin kalau tekanan lebih khususnya tuh gak ada lah. Nah, dari kami juga tidak ditekankan untuk gimana-gimananya. Tapi dari diri pribadi kan gak mungkin lah dari sebelumnya yang udah mentok segini. Masa yang nextnya itu mentoknya juga segitu. Harusnya dari diri pribadi ingin mengimprovisasi diri terlebih dahulu. Nah mungkin itu yang jadi tekanan untuk jadi tantangan itu ya lebih try hard lagi lah dalam belajar materi. Lebih ngejar juga pada sumber itu kayak lebih tahan aja lah dalam ketidaktahuan itu mungkin kebosanan itu muncul terus ngantuk itu muncul itu pastilah ya lebih tepatnya tantangan itu muncul dari diri sendiri aja sih untuk mencoba try hard untuk gimana sih kemampuan kita nyampe nya pada saat ini dalam kompetisi itu kan dari aku itu. Setelah mengikuti ONMIPA, manfaat terbesar apa yang pernah kalian dapatkan?
Mungkin dari segi akademik, pribadi, atau yang lain? Nah, ini yang paling menarik nih manfaatnya. Seperti saya katakan sebelumnya kan, saya ikut nih olimpiade kan semester 2, di mana mata materinya tuh semester 4 ke atas. Nah, itu di situ saya unggul. Di situ saya baru belajar. Di situ juga saya belajar duluan sehingga saat masuk ke semester 4, di situ saya wah, saya sudah paham. Walaupun dosen nanya pun bisa menjawab lah. Walaupun ada yang nggak paham, tapi tetap saya paham gitu. Mudah paham karena kita sudah belajar sebelumnya dan dibimbing juga dengan dosen-dosen terkait mata kuliah sebelumnya. Mungkin itu salah satu manfaat dari mengikuti ONMIPA juga. Nah, untuk manfaat keduanya kan kita juga mendapatkan relasi-relasi itu juga. Dengan mengikuti ajang olimpiade ini juga kita dikenal oleh dosen-dosen sehingga kita mungkin lebih enak lah untuk berkomunikasi dengan dosen-dosennya kemudian. Apalagi itu kan untuk semester atas kan kita butuh bantuan banget tuh, butuh bantuan dosen-dosen gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak dikenal dosen? Kan sangat rugi gitu. Nah, ini manfaatnya kita mengikuti lomba-lomba yang bergengsi gini. Untuk manfaat yang terakhir ya, ini manfaat relasi. Nah, karena kita mengikuti olimpiade, nah pasti orang-orang yang mengikuti olimpiade itu merupakan orang-orang yang pintar gitu, orang-orang yang jenius lah. Nah, sehingga kita ya udah, kita dikelilingi oleh orang-orang jenius. Lama-kelamaan kita juga mungkin makin pintar gitu, makin merasa pintar, makin bisa mudah memahami gitu. Itu sih enaknya mengikuti olimpiade-olimpiade seperti ONIPA gitu. Mungkin itu saja ya kalau manfaatnya. Untuk Mas Ulum bagaimana? Mungkin kurang lebih sama lah, tapi perbedaannya dari Arya kan udah mengikuti OMIPA dari semester 2, sementara aku kan mengikuti pembinaan OMIPA itu sebelum sebelum semester 4. Nah, efeknya dari itu aku menjadikan pembinaan itu sebagai ajang kayak pemanasan otak dulu lah dari semester 4. Apa-apa yang mau aku terima di semester 4 udah aku terima dulu di pembinaan itu. Nah, efek efek positifnya itu jadi pada saat perkuliahan aku sedikit lebih paham lah daripada yang lain juga sedikit sudah menerima dari penjelasan-penjelasan dari pembinaan itu untuk relasi dari dosen juga semakin dekat pada dosen, makin dikenal dosen, juga semakin banyak kenalan-kenalan dari kating-kating yang udah berkompeten dalam kompetisi itu, jadi saling sharing tentang pikiran-pikiran materi perkuliahan juga ada. Terus gimana sih cara problem solution-nya dari permasalahan-permasalahan tersebut juga bisa terjawab lah. Mungkin kurang lebihnya sama seperti yang sudah disebutkan Arya tersebut. Mengikuti OMIPA ini juga banyak juga lah manfaat-manfaat yang mungkin secara tidak langsung bisa kita terapkan. Jadi kayak kita bisa membagi waktu bagaimana cara kita mempersiapkan perlombaan itu, bagaimana kita mempersiapkan dalam perkuliahan, dalam persiapkan mengerjakan tugas. Mungkin itu juga sih dalam yang aku rasakan. Mungkin cukup. Oke, ternyata banyak juga ya manfaat yang didapatkan dari ikut ONMIPA ini. Tapi kenapa akhir-akhir ini minat mahasiswa terhadap ONMIPA itu menurun? Terutama di jurusan matematika, Mas. Mungkin menurutku ya pengalaman dari teman-temanku yang menurutku memiliki kualitas yang udah matang lah. Itu mereka masih mengalami kayak rasa takut akan hal mencoba itu. Kayak aku belum belajari materi ini nih, aku takut nih untuk gak lolos. Terus tidak ada daya juang lah aku lihat di teman-teman yang ada di jurusan matematika khususnya. Kayak ada rasa kompetensinya itu masih kurang digenjot lah. Mungkin dari aku itu. Mungkin dari Arya. Nah, mungkin saya sama ya jawaban seperti Mas Ulum sebelumnya. Ya, kenapa sih menurun gitu? Ya menurut saya pribadi sendiri sih ya ini mungkin ya mahasiswa-mahasiswa sekarang nih kurang gitu, kurang berani mencoba saja, berani mencoba terlebih dahulu. Gak apa-apa, menyesal itu juga tidak ada sihnya. Coba-coba aja semua. Nah, cuman ya sayang saja mahasiswa ini tidak mau mencoba. Sudah takut duluan gitu dengan gambaran-gambarannya. Padahal tidak setakutkan itu. Padahal kalau dijalanin, wah seru, pengen lagi, nyoba lagi gitu. Daripada tinggal dicoba gitu. Ya mungkin saya harapannya mungkin angkatan-angkatan 24 atau yang baru-baru ini mungkin bisa berani bercoba gitu ya. Mungkin itu saja sih. Em, apa yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman jurusan matematika agar mereka itu berani untuk mencoba, berani mencoba hal-hal baru, tidak takut terhadap ONMIPA itu? Nah, seperti katakan sebelumnya kan ini kan mahasiswa kan takut mencoba ya. Nah, cara beraninya itu jangan pandang ketakutannya itu. Pandanglah itu manfaatnya seperti
wah saya pengen belajar mata kuliah lanjutannya sebelum saya menempuhnya gitu. Saya pengen tahu bagaimana ini tuh seperti mata kuliah analisis real tuh apa, analisis kompleks itu apa, kombinatorika itu apa. Kan kita masa harus nunggu setahun baru belajar. Ya kita harus coba aja. Kita harus rasa pengen tahu itu nomor satu sih. Kita harus tahu dulu, pengen tahu, kepo banget gitu apa mata kuliahnya itu. Nah, itu baru bisa menutupi rasa takutnya gitu. Mungkin menutupi rasa takutnya itu harus pengen tahu banget. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin dari Mas Ulum ada tambahan atau gimana? Mungkin dari aku pernah ingat pesan dari dosen itu untuk mencoba dari semester awal sih. Soalnya kan dari beberapa kompetisi itu tidak hadir setiap bulan atau setiap per 3 bulan atau per rutin itulah. Iya, ada intervalnya juga. Nah, kalau misal kita mengikuti dari awal, itu kita bisa setidaknya menggosok voucher kita lah. Untuk bisa menjadikan evaluasi di kemudian hari. Misal aku nih di semester 2 itu beberapa mengikuti kompetisi lah kayak Omnipa, Satria Data dan lain-lain. Mungkin masih belum beruntung, mungkin masih belum ada reward yang aku pernah dapatkan, tapi setidaknya dapat pengalaman lah dalam hal itu, dapat evaluasi juga untuk kedepannya. Untuk Omnipa juga aku di semester 2 juga mengikuti dan juga gagal dalam semester 2 itu. Namun aku dalam kegagalan itu kita bisa kayak ngambil pengalaman juga bisa mengevaluasi. Mungkin satu-satunya itu berani coba lah dari semester awal. Pupuskan semua gagalan-gagalan itu untuk jadi evaluasi ke semester-semester berikutnya. Soalnya kalau misal dari semester 2 udah ngilangin kesempatan, juga ngilangin kesempatan untuk kalian bisa menang. Mungkin dari aku itu. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, siapa atau apa yang paling memotivasi kalian untuk terus berjuang di Unmipa? Terutama saat menghadapi soal-soal sulit. Mungkin untuk siapanya itu aku berkaca di banyak kayak orang-orang yang udah sukses terutama di kompetisi-kompetisi itu bagaimana mereka bisa mengklaim beasiswa atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam hal bekerja atau apapun. Mungkin untuk motivasi apa ketika menghadapi soal-soal sulit, itu kayak ada reward sendirilah ketika kita bisa memecahkan sebuah permasalahan tanpa perlu kayak bantuan teknologi atau apapun, murni dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lewati lah. Untuk motivasinya itu mungkin itulah, kayak apa sih kita perlu kayak pembinaan-pembinaan gini, apa sih udah buang-buang waktu, udah buang-buang kesempatan, udah buang waktu bermain, tapi kalau misal kita nyerah di tengah jalan pada saat mengerjakan soal-soal sulit itu kayak kurang aja gitu loh. Kayak tanpa finish larinya udah berhenti gitu. Mungkin itu sih dari aku motivasinya. Mungkin dari Mas Arya ada motivasi yang lain mungkin bisa membangkitkan dari halayak ramai. Oke, untuk motivasi saya ya makin saat mengerjakan soal yang susah-susah gitu kan walaupun menarik dengan ini saya berkaca ke diri saya sendiri juga sama seperti Mas Ulum sebelumnya. Namun saya sendiri saat baca soal tuh, wah ini kok soalnya susah ya. Di situ saya tersadamkan, masa soal sebegini saya tidak bisa menjawab apalagi soal selanjutnya. Di situ saya termotivasi untuk menjawab coba terus gitu. Kenapa sih kok bisa? Apakah ini batasan aku gitu, batasan saya gitu. Coba terus motivasi diri saya sendiri itu, kita kan ya nggak tahu batasan yang kita sampai semana gitu, jadi kita motivasi terus. Tidak ada yang namanya batasan itu, jadi kita terus kerjakan walaupun susah, walaupun bingung, kita coba terus. Bayangkan saja jika soal ini itu menghambat pergerakan saya, soal-soal selanjutnya, bagaimana dengan soal yang sangat susah, soal internasional dan selanjutnya tuh. Apa sudah gila termasuk saya. Jadi itu termasuk motivasi saya sendiri gitu, untuk membangkitkan diri saya agar tidak ragu untuk menjawab soal-soal tersebut. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, selama mengikuti Unmipa mungkin ada gak sih cerita lucu atau unik gitu yang kalian alami? Mungkin bisa dibagikan untuk menghibur para mendengar. Mungkin dari aku kan pengalamannya juga gak sebanyak dari Arya lah. Aku kebagian di pembinaan online. Nah, untuk waktu pembinaan online itu kan kita ditanyain dosen tuh gimana cara ngerjakan soal ini. Nah, aku udah jawab nih, udah panjang lebar jelasin gini gini gini. Nah, tapi aku lupain untuk on mic. Sementara dosen itu mendengar dengan sangat pasti. Pada waktu udah berhenti lama, aku kira ada jawaban yang salah atau proses yang salah, ternyata dosen dan teman-teman yang ada di pembinaan itu tidak mendengar apapun. Jadi
kayak nyesal kata-kata yang spontan itu harus diucapkan kembali dalam rangkaian kata yang sangat singkat itu, jadiku kayak mikir ulang lagi untuk bisa menjawab soal itu lah. Padahal dalam soal itu udah aku juga jawab, tapi dalam penyusunan kata itu harus kupikirkan ulang untuk menjawab kembali, dan itu akhirnya gak jadi menjawab dan bisa dialihkan ke teman yang lain dalam pembinaan itu untuk menjawab. Mungkin dari Arya yang pengalamannya lebih luas dalam pembinaan online atau offline bisa menceritakan lucunya juga sih. Oke, untuk pengalaman lucu ya sama seperti Mas Ulum sebelumnya terkait pembinaan online tersebut. Ya kadang ada kendala-kendala lah pas online. Nah, namun di sini saya ingin nyampaikan lah pengalaman lucu pas itu kendalanya di offline, pembinaan offline maksud saya. Nah, di pembinaan offline tersebut tidak seperti yang kalian bayangkan ya tegang gitu. Tidak isu-isuan di situ. Walaupun disebut pembinaan, di situ kadang dosen-dosen tuh menyiapkan game gitu kita menjawab-jawab soal. Nah, kadang tuh ada kata-kata tingkat saya pas itu menjawab, itu jawab dengan pede ya ternyata dia salah soal, itu semua ketawa sih pas itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Ternyata ikut ONIPA tidak semenegang yang dibayangkan ya Mas ya. Iya, sangat lah. Ternyata ada hal-hal yang bikin ketawa juga ya. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk mengulang di ONIPA, apa yang kalian lakukan secara berbeda? Mungkin kalau dikasih kesempatan, aku mungkin lebih belajar lebih giat lagi lah pada saat liburan atau senggang-senggang di perkuliahan, kayak lebih memahami, terus lebih terlihat dalam uji coba soal, memperbanyak soal-soal itu yang mungkin dari tahun lalu udah aku dapetin, ku usahain lebih bagus lah. Kayak janji ke diri kita sendiri juga buat lebih baik dan bisa lolos ke babak berikutnya sih. Mungkin dari aku itu. Oke, jika aku diberi kesempatan lagi nih untuk ikut OMIPA ya, ya mungkin sama seperti Mas yang dikatakan Mas Ulum sebelumnya gitu, kita ketingkatkan lagi pembelajaran kita, latihan-latihan soalnya kita. Nah, untuk cara yang berbedanya itu mungkin saya harus mengurangi rasa malas saya sendiri ya. Karena walaupun dengan pembinaannya kita ngantuk gitu, wah kita harus mungkin sediain kopi banyak gitu biar gak ngantuk gitu. Nah, jika kita harus have fun lah ya, walaupun sedikit kita harus have fun biar kita materinya masuk ke kepala gitu. Karena seperti pengalaman saya sebelumnya itu, walaupun udah dibina berkali-kali pembinaan gitu, ya walaupun ada yang masuk sih, tapi gak semuanya gitu. Nah, itu apa sih yang bikin gak masuk tuh? Nah, itu yang pengen saya ubah dari situ. Mungkin ya jika diberi kesempatan lagi ya, semoga saja ya. Mungkin itu saja saya. Pertanyaan terakhir nih Mas. Apa pesan kalian untuk teman-teman yang masih ragu ikut ONMIPA? Dan mengapa mereka harus coba itu? Oke. Oke, dari saya dulu ya. Pesannya ini kan untuk pendengar-pendengarnya terutama pendengar mata matematika sendiri. Nah, untuk para mahasiswa baru, untuk maba 24 mungkin 25 yang mungkin akan datang tuh coba saja walaupun kalian masih semester 1 atau semester 2, coba aja daftar. Coba aja dulu daftar. Itu pesan saya, coba terlebih dahulu. Untuk penyesalan tidak akan ada menyesal karena selalu ada manfaat dari kita melakukan cobaan itu saja. Mungkin itu saja pesan saya. Mungkin ada pesan dari Ulum. Mungkin dari aku juga hampir sama lah kurang lebihnya, kayak jangan buang-buangin kesempatan kalian, kayak janganlah kayak takut dengan apapun. Kesempatan itu kan nggak perlu kita harus menang ataupun apalah. Dalam kesempatan itu kita bisa bisa meraih pengalaman ataupun apapun itulah. Kayak jangan takut sebelum mencoba dulu apapun materi yang kita hadapi, apapun perlombaan yang mungkin menurut kita asing dalam telinga kita, coba aja dulu deh. Di sana juga ada pembinaan, juga ada jurnal bisnis. Pokok jangan pentingkan hasil lah. Result is something, but process is everything. Dari aku itu cukup lah. Wah, keren banget ya pesan dari Mas Ulum ini. Gak terasa waktu ngobrol kita udah selesai. Terima kasih banget buat Mas Arya dan Mas Ulum yang udah berbagi cerita super inspiratif, tips gitu, dan pengalaman seru seputar ONPA. Buat teman-teman Himatika yang mendengarkan, semoga podcast ini bikin kalian makin penasaran dan termotivasi untuk ikut ONIPA. Ingat,
Nggak perlu takut sama soal-soal sulit atau merasa kurang percaya diri. Mulai dari langkah kecil seperti belajar materi dasar atau latihan soal, pasti bisa bikin kalian lebih siap. Sekali lagi terima kasih buat Mas Arya dan Mas Ulum, dan tentu saja terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Saya Hasbi Aminur pamit undur diri. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan stay tune buat episode seru lainnya. Sampai jumpa. Bye bye.